Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 pukul 8.45, saya Yanian Ahmadiani, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 14 akan melakukan kegiatan bikin uji kinerja UKM PPG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm very well. Kubaila an-nabtadiya ta'alumana fi hadha sobah. Hayya bina nad'u ilallah asa yutina suhula fi jamil umur khususon fi ta'limi hadha daras hadha yawm. Ya, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, baik. Sebelum kita awali pembelajaran ini, Bapak cek dulu kehadirannya. Kelas 10 MIPA 1. Ya, hari ini yang tidak masuk siapa? Siapa? Winda sakit. Terus siapa lagi? Nafisa kemana? Pulang. Oh, pulang. Izin berarti ya? Iya. Oke. Ya, Winda yang sakit kita doakan sama-sama, mudah-mudahan diberikan kesehatan secepatnya sehingga bisa belajar kembali bersama kita. Nah, sekarang di pertemuan 3 masih sama. Materi yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan yaitu SPLTV. Apa SPLTV? Ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum kita mempelajari materi inti kita tentang SPLTV, ada materi prasyarat yang harus anak-anak kuasai ya. Prasyarat yang pertama, nah materi inti kita itu yaitu SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, materi yang menjadi materi prasyaratnya ini adalah SPLTV. Apa SPLTV? Sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, baik. Tentunya ini SPLTV sudah kita bahas waktu SMP. Coba masih ada yang ingat di kelas berapa kita belajar tentang SPLTV? SMP loh. Ini SPLTV. Hah? Kelas 9, kelas 8? Kelas 8 ya? Ya, materi SPLTV ini telah kita bahas, telah kita singgung di SMP kelas 2 ya, di kelas 8 seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini lebih ringkat nih. Yang tadinya 2 variabel menjadi 3 variabel. Lalu apa sih bahasannya di SPLTV itu? Nah, bahasannya secara umum di SPLTV itu ada berbentuk soal langsung, soal cerita. Nah, perbedaannya kalau soal langsung nanti dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan. Ya, kalau soal cerita berarti diawali dengan soal kontekstual, soal cerita, lalu kita modelkan dalam persamaan. Jadi sistem persamaan linier 2 variabel. 2 variabel. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV ini masih ingat tidak ada berapa macam metode untuk menyelesaikan SPLTV? Coba satu orang. Siapa ya? Siva, boleh. Eliminasi substitusi.
Eliminasi, substitusi. Oke, eliminasi, substitusi. Ada yang lain? Ada lagi? Cara menyelesaikan SKDV? Eliminasi, substitusi, atau boleh gabungan. Gabungan berarti artinya apa? Gabungan berarti artinya eliminasi dan substitusi. Nah, di SMK dikembangkan lagi nih. Tidak hanya itu saja, tidak hanya eliminasi, substitusi atau gabungan, ada di SMA dipelajari untuk menyelesaikan SPLDV dan SPLTV. Nanti cara ketiga bisa menggunakan dengan aturan Kramer. Apa? Aturan. Nah, itu sebagai penambahnya, ya. Nah, ini tadi udah kita sebutkan. Untuk menyelesaikan soal SPLDV itu nanti bisa kita gunakan metode eliminasi, substitusi, gabungan. Gabungan berarti artinya eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir ini metode Kramer. Nanti kita akan bahas sama-sama ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di SPLTV juga sebenarnya mah inti umumnya sama. Bentuknya nanti ada soal langsung, ada soal cerita. Soal langsung berarti sudah dinyatakan dalam bentuk persamaan. Berarti nanti ada 3 persamaan dalam SPLTV. Kalau dalam SPLDV nanti ada 2 persamaan. Ya, 2 variabel. Kalau TV berarti 3 variabel. Berarti bedanya cuma jumlah apa? Jumlah variabelnya saja. Adapun pengerjaannya, ya konsep dasarnya di sini di SPLDV. Kalau anak-anak sudah menguasai SPLDV, nanti untuk mempelajari SPLTV itu tidak akan sulit kalau sudah menguasai SPLDV. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini materi prasyarat kita. Oke, baik. Nah, ini ya, demikian juga materi sebelumnya, yaitu menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Nah, di pertemuan pertama ya, kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Misalkan kita punya ini nih persamaannya. Berarti untuk menentukan penyelesaian ini kira-kira dengan kalau digunakan substitusi berarti artinya persamaan pertama bisa kita nyatakan dalam Y atau bisa kita nyatakan dalam Z. Ya, mudahnya gitu kan. Lihat yang koefisiennya 1 atau boleh kalau 4 bisa nggak koefisiennya menjadi 1? Cuma bagaimana? Dibagi berapa? 4 sudah jadi 1 dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, nanti jangan lupa kalau seandainya itu dibagi 4, berarti semuanya juga harus dibagi 4. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah kita bahas materi ini, bagaimana cara menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Nah, dapat seperti ini. Persamaan pertama kita nyatakan dalam Y, dapat Y sama dengan Z dikurang 2X tambah 2. Kita jadikan ini persamaan keempat. Ya. Nah, ini persamaan keempat ini kita substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan 2, dapat persamaan baru ini. 3x sama 2z sama dengan 16. Nah, disubstitusikan ke persamaan 3, dapat persamaan ini. Ini dapat nih nilai x-nya berapa? 2. Nah, kalau udah dapat nilai x sama dengan 2, berarti bisa dong mencari nilai z ke persamaan ini. Ya. Nah, sehingga persamaan 6 kita substitusikan ke persamaan 5 dapat nilai 3 kali 2 6, berarti pindah ruas ini 16 kurang 6 10. Berarti Z sama dengan 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, seperti itu. Udah dapat nilai X, Z. Nah, berarti untuk mencari Y gampang. Tinggal kita substitusikan ke persamaan, baik itu boleh pakai persamaan 1, boleh pakai persamaan 2, dan boleh juga pakai persamaan 3 sehingga mendapatkan nilai Y. Nah, sehingga bisa disimpulkan himpunan penyelesaian dari SPLTV ini adalah berapa? 2, 3, 5. Gitu? Bisa? Ini materi kita ya, materi kita di sebelumnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah baik, Bapak jelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, ya, kegiatan pembelajaran hari ini dimulai nanti atau di kegiatan inti kita nanti ada diskusi kelompok.
diskusi secara berkelompok, kelompoknya masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, nanti setelah diskusi kelompok ada sesi presentasi. Sesi presentasi atau menyajikan hasil diskusi ya. Nah, nanti perwakilan satu orang atau dua orang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Nah, setelah presentasi apa? Setelah presentasi apa? Biasanya? Nah, sebelum tes kesimpulan dulu, lalu nanti ada tes individual, ya, tes individual. Jadi selama proses pembelajaran ini ada 3 aspek penilaian yang mau ditilai itu. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan. Pengetahuan nanti apa? Tesnya berupa tes uraian. Sikap nanti Bapak lihat bagaimana sikap Anda ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, baik itu ketika pembelajaran langsung ataupun berkelompok. Keterampilan berarti nanti ada di LKPD. Bagaimana cara mengerjakan LKPD. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yang akan kita capai yaitu membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPL TFI. Jadi artinya ada masalah kontekstual. Nah, kita coba modelkan, kita rubah dalam model matematika berkaitan dengan SPL TFI, sistem persamaan linear. Oke. Yang kedua, menentukan penyelesaian SPL TFI pakai metode gabungan. Gabungan berarti artinya dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPL TFI. Nah, ini ya yang akan kita apa? Yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebagai motivasi ya, SPL TFI ini bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Berarti artinya manfaatnya banyak sekali ya. Banyak manfaat atau banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan SPL TFI. Nah, oleh karena itu harus semangat nih untuk mempelajari materi ini, karena ini nyata ada di dunia kita tentang SPL TFI. Ya, baik. SPL TFI. Sebagai pengantar nih, Bapak misalkan sajikan ada suatu masalah. Nah, ini masalahnya. Jadi ada papan jahitan. Papan jahitan ini dari mana? Bangka Belitung ya. Dari Bangka Belitung. Ada yang dari Bangka Belitung di sini? Tidak ada. Oke, lihat. Baik. Masalah pertama. Ada papan jahitan. Papan jahitan ini memiliki 2 hektar sawah. Wah, berarti luas banget ya. 2 hektar sawah. Yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Nah, sawahnya mau diberi pupuk. Ada 3 pupuk nih. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan. Yang pertama urea, ya. Jenis pupuk yang pertama urea. Yang kedua apa? SS. Dan yang ketiga TSP. Nah, ini jenis pupuk. Nah, ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Harga tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000 untuk urea, 120.000 untuk SS, dan 150.000 untuk TSP. Per apa? Per karung ya. Nah, harganya per karung. Papan jahitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan papan jahitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Yang menjadi pertanyaan, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli papan jahitan supaya memenuhi apa? Padinya atau luas sawahnya seperti itu. Nah, ini salah satu apa? Kontekstual yang berhubungan dengan SPL TFI. Nah, berarti nanti kita modelkan terlebih dahulu nih. Kita akan memodelkan bagaimana masalah ini kita tuliskan dalam model matematika. Oke? Nah, berarti nanti ada yang harus dimisalkan. Berarti yang di sini yang menjadi variabel apa? Yang menjadi variabel apa?
Pupuk ya. Ada berapa jenis pupuknya? Apa saja? Nah, berarti nanti kita misalkan urea dalam variabel apa? Misalkan dalam variabel X, berarti X adalah urea, terus apa? SS adalah Y dan TSP adalah Z. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti kita sesuaikan dengan masalah yang disajikan pada soal ini. Oke? Seperti itu. Nah, baik. Mari kita simak video berikut sebagai pengantar belajar kita tentang materi SPLTV. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Hani, Budi, dan Charlie sedang menunggu pesanan makan siang mereka di kantin dekat sekolah. Pesanan mereka berbeda satu sama lain. Hani memesan 1 hamburger, 3 kentang goreng, dan 2 gelas minuman sehingga total membayar Rp21.000. Sedangkan Budi memesan 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman sehingga total membayar Rp13.000. Untuk Charlie memesan 2 hamburger, 1 kentang goreng, dan 3 gelas minuman sehingga total membayar Rp25.000. Sambil menunggu pesanan datang, mari kita hitung bersama berapa harga masing-masing untuk 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1. Sehingga sekarang kita mengetahui bahwa harga 1 hamburger adalah Rp8.000, harga 1 kentang goreng adalah Rp3.000, dan harga 1 gelas minuman adalah Rp2.000. Semoga makan siang mereka hari ini menyenangkan. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Ya, baik. Oke, itu ya video pengantarnya. Oke, coba dari tayangan barusan. Berarti konsep untuk menyelesaikan SPLTV itu adalah yang pertama, kalau seandainya masalah apa? Soalnya berupa soal cerita atau kontekstual, kita modelkan terlebih dahulu dalam persamaan. Jadi misalkan dalam variabel, baru nanti kita nyatakan dalam SPLTV. Kita ubah jadi SPLTV, sehingga nanti kesananya menyesuaikan, ya, bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan gabungan. Nah, fokus kita hari ini, pada hari ini fokusnya kita menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan. Oke, baik. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya, ya, silakan duduk per kelompok. Nanti silakan anak-anak diskusikan apa saja yang ada di LKPD ini dari mulai masalah 1 dan kegiatan lainnya. Oke, silakan duduk per kelompok. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Baik. Ini kelompok 3. Awak enak coba. Nah, kelompok 3. Ini kelompok 4. Tresna, Sahla, Anjali, Gila. Oh ini. Nah ini. Ini aja ya. Terus mana aja yang belum? Oke, silakan diskusikan. Kalau ada hal yang dirasa kurang jelas, silakan acungkan tangan dan bertanya. Oke? Waktu diskusinya Bapak kasih waktu 15 menit ya. 15 menit untuk mendiskusikan LKPD-nya. Ya, silakan dimulai. Ya, boleh silakan dimulai berdiskusinya.
Oh, nggak lengkap. Oh, ada yang tidak ke-print. Ini ya. Ini. Oke. Ya, silakan mulai. Ya, udah dipandu kan? Betul. Nah, ini kan dua variabel. Nah, ini AB. Ini bisa nih jadi AB. Berarti artinya ini eliminasi C dari 1 dan 3. Nah, sehingga menghasilkan persamaan baru. Jadi dua variabel AB. Nah, nanti ini kita gabungkan 2 sama persamaan yang baru ini, Pak. Nanti nilai A, nilai B. Tergantung mana yang mengeliminasi. Itu, paham nggak? Toh, ayo coba. 1 dan 3. Eliminasi dulu kan? Eliminasi C dari persamaan 1 dan 3. Nanti baru substitusi. Ayo udah. Oke, kelompok sana udah mulai maju. Ini udah sampai mana? Nah, oke. Nah, berarti kita gunakan apa? Mau pakai apa? Mau pakai substitusi aja? Mau pakai eliminasi saja atau gabungan? Gabungan ya, berarti eliminasi sama substitusi. So, berarti tulis. Enggak, ini di sini kan dengan adanya informasi buat sebuah rencana penelitian misalnya. Ya, berarti menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Oh, bentar, nomor 1 itu iya. Oh. Oh, nah sekarang lihat kita punya 3 persamaan nih, ya. Persamaannya SPLTP kan, ini ABC variabelnya kan, ini koefisiennya 1, ini 2, ini 3, ini A-nya 2, B-nya 3, C-nya berapa koefisiennya? 0 ya. Nah kalau ini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Nah berarti untuk menyelesaikan ini bagaimana? Ini kita rubah menjadi 2 variabel. Nah enaknya ini kan udah ada AB, nah ini ABC, berarti ini si C bisa dieliminasi kan? Bisa kita eliminasi dengan persamaan ke 3. Berarti artinya eliminasi C dari persamaan 1 dan 3. Udah sama belum koefisiennya? Belum. Ini berapa? Ini berarti ini harus dikali. Nah, so, nanti menghasilkan persamaan baru yang 2 variabel. Nah, nanti kita gabungkan dengan persamaan kedua. Ya, ini AB berarti. Ayo, diskusinya harus jalan aktif. Sekali lagi. Bagaimana kinerja kelompoknya? Jadi harus aktif ya. Harus aktif. Ayo. Lagi, ya udah sampai mana kelompok ini? Nah, udah ada. Ini 3 persamaan. Nah, ini pecahannya. Nah, supaya ini kita nyatakan dalam bilangan bulat. Berarti ini berapa? 3 ini. Ini berapa? Nah, berarti semua kita coba kalau kita bagi 3 berapa ini? Tadi kan 3 bagi 3 1 kan? Jadi 2B ditambah 1C sama dengan. Nah, itu bisa Tommy? Kalau ini dikali berapa berarti? Nah, ini nanti dibagi 3 2 sama 2 kan bersama ini 4 6 dibagi 2 kali 1. Nah, berarti 3C 6 kali 1. Nah, ya. Stop. Yuk, dipercepat waktunya 10 menit lagi. Ini udah masuk nomor 2 ya, silakan. Nyatakan dulu, modelkan dulu.
model kamu dulu dalam persamaan. Jadi ada si A mengatakan jika saya mengambil 2/3 dari banyak koin B dan 1/3 dari banyak koin C, maka saya memperoleh 100. Nah, bagaimana modelnya? Berarti artinya ini koin si A ditambah 2/3 dari koin B ditambah 1/3 dari koin C itu sama dengan, nah gitu. Jadi ini misalkan koin milik si A variabelnya A kecil, koin milik si B misalkan B kecil, dan koin si C kecil. Nah berarti kata si A mengatakan jika saya mengambil 2/3 dari banyak koin B dan 1/3 dari banyak koin C, berarti kan persamaannya gini, banyaknya koin A ditambah banyaknya 2/3 dari koin B ditambah banyaknya 1/3 dari koin C, itu akan menghasilkan, nah itu berarti itu persamaan satu. Persamaan kedua sama konsepnya seperti itu. Demikian kita persamaan tiga, ya. Oke, ayo. Ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang kita saatnya presentasi ya. Kelompok mana yang ingin maju? Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, dan kelompok berapa itu? 4. Kelompok 5 mempresentasikan yang bagian 1, itu bagian 2. Bapak stand dulu. Mana itunya? Lembar LKPD-nya? Ya, yang lain coba perhatikan apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok Dila dan kawan-kawan ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh acungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 5 yang beranggotakan Dila, Anjani, Fedisha, Salva, dan Tresna akan menjelaskan permasalahan yang nomor 1. Seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertama terdiri dari 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C dijual dengan harga Rp19.500. Campuran beras kedua terdiri dari 2 kg jenis A dan 3 kg jenis C dijual dengan harga Rp19.000. Dan campuran beras ketiga terdiri dari 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C dijual dengan harga Rp6.250. Terus eliminasi lagi yang persamaan yang tadi, yang ketiga sama yang keempat, B tambah C sama dengan 6.250, B tambah 6C sama dengan 20.000. Hasilnya dapat C sama dengan 2.750. Kemudian jika sudah didapatkan salah satunya, maka disubstitusikan ke persamaan yang ketiga. B tambah C sama dengan 6.250 menghasilkan B sama dengan 3.500. Dan yang terakhir disubstitusikan ke persamaan yang pertama, menghasilkan A sama dengan 4.000. Selesaikan udah. Nah, tentukan harga beras jenis mana yang paling mahal, apakah jenis A, jenis B, atau jenis C? Yang mana? Yang A, yang B, yang C. Tadi diperoleh A 4.250, B 3.500, dan C 2.750. Nah, berarti kesimpulannya apa? Harusnya. Nah, jadi beras yang paling mahal adalah jenis A. Beras jenis A. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Naila Rahmatul Sofia, Andi Malusiatul, Sawajan Jadila, Naila Nur Afiah, Rafi Sosial. Coba. Permasalahannya yaitu ada 3 orang, yaitu A, B, dan C yang masing-masing memiliki jumlah koin.
Si A mengatakan, jika saya mengambil 2/3 dari banyak koin B dan 1/3 dari banyak koin C, maka saya memperoleh 100 koin. Si B mengatakan, jika saya mengambil 2/3 dari banyak koin A dan 1/2 dari banyak koin C, maka saya memperoleh 100 koin. Si C mengatakan, jika saya mengambil 2/3 dari banyak koin A dan 2/3 dari banyak koin B, maka saya memperoleh 100 koin. Tentukan berapa banyak koin A, B, dan C. Penyelesaian. Informasi apa saja? Kami dapat informasi yaitu diketahui misalkan A banyaknya koin si A, B banyaknya koin si B, dan C banyaknya koin si C. Persamaannya menjadi 2/3 B tambah 1/3 C sama dengan 100. Persamaan kedua 2/3 A tambah 1/2 C sama dengan 100. Dan persamaan ketiga yaitu 2/3 A tambah 2/3 B sama dengan 100. Dan di sini kami memakai sistem gabungan yaitu eliminasi dan sistem substitusi. Maka kita di sini memecahkan masalahnya yaitu 2/3 B tambah 1/3 C sama dengan 100, 2/3 A tambah 1/2 C sama dengan 100, 2/3 A tambah 2/3 B sama dengan 100. Karena di sini pecahan, maka supaya lebih mudah digantikan menjadi bilangan bulat. Caranya yaitu dikali persamaan pertama dikali 3, persamaan 2 dikali 6, dan 2A tambah 2B sama dengan 300, 2 kali 60 tambah 2 kali 90 sama dengan 300, 120 tambah 180 sama dengan 300, hasilnya juga benar. Dan persamaan ketiga yaitu 4A tambah 3C sama dengan 600, 4 kali 60 tambah 3 kali 120 sama dengan 600, 240 tambah 360 sama dengan 600. Dan kesimpulannya yaitu, jadi banyaknya koin A adalah 60, koin B adalah 90, dan koin C adalah 120. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, ini kelompok coba Naila dan kawan-kawan. Coba, ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda pengerjaannya? Enggak? Masa, coba lihat. Ini. Nah, persamaan yang diperoleh mana? Ini ya. Nah, coba Anda perhatikan. Bahasanya di sini lihat. Kata si A, dia mengatakan jika saya mengambil 2/3 dari banyak koin B dan 1/3 dari banyak koin C, maka saya memperoleh 100 koin. Berarti artinya koin si A dilibatkan tidak? Iya. Koin si A dilibatkan tidak? Iya. Hah? Kata si A, tadi kan gini bahasanya. Kata si A, jika saya mengambil 2/3 dari banyak koin B, saya ambil nih koin 2/3-nya dari B, saya ambil, saya satukan. Terus dia juga bilang, saya ambil nih 1/3 dari banyak koin C, diambil. Nah, berarti persamaannya apakah melibatkan variabel B dan C saja atau A-nya dilibatkan? Dilibatkan. Hah? Masuk ke persamaan tidak? Variabel A-nya? Masuk? Masuk. Nah, berarti di sini ya. Nah, nanti bisa dikoreksi kembali. Berarti ini persamaannya bukan jadi 2/3 B tambah 1/3 C 100. Ada sesuatu yang hilang, yaitu variabel A. Nah, berarti persamaannya harusnya bagaimana? Harusnya A ditambah 2/3 B ditambah 1/3 C sama dengan 100. Nah, seperti itu. Ya. Demikian juga untuk persamaan yang kedua dan yang ketiga. Berarti di sini harusnya ada variabel apa? Nah, koefisiennya berapa, B? 1. Berarti jadi 2/3 A ditambah B ditambah 1/2 C sama dengan 100. Yang ketiga? Nah, berarti harusnya ada variabel C. Harusnya berapa ini? 2/3 A ditambah 2/3 B ditambah C sama dengan 100. Ya. Nah, nanti koreksi lagi. Pengerjaannya sama dengan ini, konsep ini, ya. Pakai eliminasi sama substitusi. Ya, jadi harus teliti ya. Hati-hati dalam soal cerita. Nah, harus teliti bagaimana cara memodelnya.
Tepuk tangan untuk kelompok pemula dan kawan-kawan. Bukan dulu apa LKPD-nya? LKPD-nya kumpulkan. Sudah semuanya? Nah, sebelum masuk ke tes evaluasi, ya, kita simpulkan dulu materi apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, boleh berdiri. Siapa? Ya, Mama boleh berdiri. Silakan Mama berdiri. Kesimpulannya, jika kita ingin mengerjakan soal SPLTP, maka kita harus memahami materi sebelumnya yaitu SPLDP, di mana cara mencarinya dengan eliminasi, substitusi, gabungan, dan cari. Oke, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Oke, baik. Ya, konteks kalau soalnya berupa kontekstual, kita nyatakan dulu dalam model matematika dalam persamaan persamaan. Nah, metode untuk penyelesaiannya nanti kita bisa memilih antara metode substitusi, metode eliminasi, atau gabungan substitusi dan eliminasi. Nah, tadi kita fokusnya ke gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, itu kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang silakan tutup bukunya, ya, persiapkan pulpennya. Kita akan melakukan tes evaluasi secara individu. Oke, silakan kerjakan secara individu. Bapak kasih waktu 20 menit ya, 20 menit untuk mengerjakan soal. 20 menit dari sekarang. Ya, dimulai. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan. Boleh dibantu kumpulkan oleh barisan yang paling depan. Silakan diestafetkan ke depan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Ya. Terus semangat, ya. Nanti perbaiki lagi proses diskusi kelompoknya, harus lebih aktif dalam belajar berdiskusinya. Nah, nanti yang presentasi juga sama, nanti ketika presentasi jangan itu saja yang maju ya, harus terlibat semuanya. Di kesempatan berikutnya kasih kesempatan untuk yang belum tampil, yang belum presentasi. Oke, baik. Let's close our lesson today by reciting kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. And don't forget, jangan lupa pelajari materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, ya. Jadi sebelum masuk kelas, silakan anak-anak baca-baca dulu materi yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya, ya. Wa akhiran astaghfirukum alfaqum bistifafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.